Ya, salam sejahtera. Hari ini saudara-saudara, 29 Maret 2020, Pastor Andy menyapa Anda di mana saja berada. Kiranya video ini menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita bahwa inilah kenyataan. Hari-hari ini kursi-kursi gereja yang biasanya waktu-waktu seperti ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang datang berkumpul untuk memuji, menyembah Tuhan Yesus. Namun dalam sebuah situasi bangsa dan bumi ini hari ini, kita memaklumi dan sekaligus menjadi pokok doa kita bahwa segala kesulitan ataupun juga permasalahan, pergumulan perihal COVID-19 ini, saya percaya dan kita yakini bersama-sama dalam hitungan beberapa hari ke depan akan segera terselesaikan. In Jesus' name. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat dalam isi Bible, sebetulnya memang kondisi-kondisi ini sudah banyak dikisahkan. Maka selalu Pastor katakan di waktu-waktu yang lampau bahwa ketika kita masih memiliki kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, mari kita sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Karena seperti hari ini, ketika kita mau datang pun beribadah, himbauan pemerintah sebaiknya tinggal di rumah supaya kita putuskan penularan COVID-19. Saudara, gereja bukan hanya sekedar bangunan fisik saja, tapi gereja adalah tubuh kita, bait Roh Kudus, saudara-saudara. Maka dalam kesempatan ini, Pastor mau mengajak setiap kita untuk sebagai orang-orang yang percaya, sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang sudah kita tahu selama ini, yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus dalam Matius pasal 9, ketika melihat orang-orang banyak, Tuhan Yesus tidak diam. Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Apa yang bisa dilakukan, Tuhan Yesus lakukan. Ketika melihat orang-orang banyak, Bible mencatat di dalam Matius pasal 9, tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Nah, hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk memiliki hati Tuhan. Gereja, orang percaya, sudah terlalu berdoa kepada Tuhan. Berikanku hatimu Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu Tuhan Yesus. Pastor Andy mengajak ini saat yang paling baik untuk kita sebagai anak Tuhan betul-betul menjadi eklesia. Keluar dan menjadi terang. Dipanggil dari kegelapan dan kita keluar membawa terang yang ajaib. Dahulu kita gelap, tapi hari ini kita hidup dalam terang yang ajaib. Yesus berkata, damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak pernah sama apa yang dunia berikan kepadamu. Dunia dilanda ketakutan. Dunia dilanda kekhawatiran. Dunia dilanda kecemasan. Putus harapan. Tapi Yesus berkata, apa yang aku berikan di dalam hatimu tidak pernah sama apa yang dunia berikan. Damai sejahtera artinya, sekalipun di luar keadaan menakutkan, mengerikan, banyak alasan kita tidak damai, tapi damai sejahtera bukan dari luar, tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan ke hati setiap orang percaya ada di dalam hati saudara dan saya. Nah, Bible mencatat ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang-orang yang dalam kesulitan, kelaparan. Hari ini saudara-saudara, dimanapun kita berada, kita melihat berita, bahkan juga di kota Balikpapan, bahwa dari Dinkes sendiri kekurangan APD, alat pelindung diri. Dan juga kalau saudara-saudara, ya Pastor tidak tayangkan, ada suara-suara yang memang ketika engkau mendengar, hati Anda pasti masgiu. Berbeda kondisi hari ini dengan orang-orang yang memiliki uang banyak atau tabungan atau deposito. Mereka mungkin fine, tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang setiap hari dia harus bekerja, satu hari 24 jam atau 8 jam masa kerjanya, baru dia bisa pulang membawa makanan untuk anak dan istrinya. Ini tidak mudah mereka lewati, saudara-saudara. Tuhan Yesus ketika melihat sebuah keadaan seperti itu, Tuhan Yesus tidak berpangku tangan.
Tuhan Yesus tidak hanya duduk-duduk saja. Tuhan Yesus do something. Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Nah, sebagai gereja Tuhan, orang percaya, ini saatnya kita tampil dan bersinar, menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran kasih bagi siapapun yang membutuhkan. Tuhan Yesus melihat orang-orang sakit, tergeraklah hatinya, masgiulah hatinya, dan menyembuhkannya. Tuhan Yesus melihat orang-orang lapar, maka tergeraklah hatinya dengan belas kasihan, untuk memberi mereka makan roti dan ikan. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini, dalam renungan ini, saudara-saudara, mungkin video sangat sederhana, dan ini pun juga tidak live streaming, tapi ini adalah renungan yang pastor buat, lalu pastor share ya. Kembali saya mengajak setiap kita, khususnya orang-orang percaya, ketahuilah bahwa roh Tuhan ada padaku dan ada padamu. Ia telah mengurapi engkau untuk menolong orang-orang miskin. Maka dalam setiap kesempatan ibadah, termasuk ibadah di HS sendiri, saudaraku, di Kota Balikpapan tentunya, ya karena ini himbauan pemerintah, kita dalam 2 minggu ke depan, kita semua dinonaktifkan, dalam arti juga semua dilakukan secara online, medsos, dan seterusnya, saudara-saudara. Maka ketika dalam kesempatan ini ada yang namanya ibadah, ada awal puji-pujian, ada renungan, dan juga bagian daripada ibadah adalah memberikan kolekte, memberikan persembahan, maka pastor mau berdoa dalam kesempatan ini. Baik sebentar pastor memberi persembahan, dan Anda semua yang menyaksikan video ini, saudara, akan memberikan kolekte. Ketika saudara pastor ada di sini, maka saya akan memberikan kolekte dengan sebuah doa. Kalau saudara-saudara ada dimanapun berada menyaksikan video ini, engkau memiliki kolekte atau memiliki persembahan untuk engkau persembahkan, angkat tangan saudara-saudara. Let's pray together. Bapa di surga, biarlah setiap kolekte dan persembahan anak-anakmu ini, mereka gunakan, mereka persembahkan sebagai tanda mengasihi Engkau, dan mereka berbelas kasih menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Biarlah benih-benih ini menjadi pelita bagi setiap orang yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah, sekarang pastor memasukkan di dalam kotak kolekte ini. Bagaimana dengan Anda, saudara-saudara, kolekte yang Anda miliki? Masukkanlah sebagai persembahan kepada orang-orang yang tidak mampu. Tidak usah jauh-jauh, saudaraku. Tidak usah kirim ke luar negeri. Tapi orang di sekitar Anda, rasanya banyak yang membutuhkan pertolongan kita. Mungkin sembako, mungkin engkau memiliki dana atau kelebihan APD bagi kepada mereka. Atau mungkin ada persembahan yang kau persembahkan kolekte itu, jadikan sesuatu yang mungkin bisa menjadi garam dan terang di mana engkau berada. Karena pastor punya keyakinan, inilah saatnya anak-anak Tuhan Yesus tidak hanya dilihat, dikenal dari perkataannya saja, tetapi betul-betul dunia ini akan melihat anak-anak Tuhan Yesus dari perbuatannya. Sebagaimana Tuhan Yesus ketika melihat orang susah, dia menolong. Ini saatnya Pastor Andy Simon memanggil setiap orang percaya, tubuh Kristus, dan setiap gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya sebangsa setanah air Indonesia. Marilah dalam suasana-suasana ini kita berdoa, dan kita juga melakukan sesuatu, dan kita percaya Indonesia adalah negara yang kuat, negara yang tangguh, Indonesia jaya, Indonesia raya,
Bible saya perintahkan kepada saya, di mana saya berada, di situ saya bersyafaat bagi kotaku dan bagi bangsaku. Dan saudara-saudara, kiranya renungan ini bisa menolong setiap kita untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus, dimanapun kita berada. Ingat, ini closing statement pastor ya, Anda adalah pelita, Anda adalah terang dunia, Anda adalah garam dunia. Jadi saudara-saudaraku sekalian, biarlah belas kasihan Bapa yang ditaruh atas negeri ini dan belas kasihan Tuhan atas setiap kita itu betul-betul refleksi, realisasi dalam hidup kita, yaitu bukan hanya sekedar omongan kita, pikiran kita, hati kita, kolektor kita, apa yang kita bisa, kekuatan kita, waktu kita, persembahkan untuk negeri tercinta Indonesia. Dan pastor berdoa, nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Jangan takut, jangan khawatir, karena hal-hal yang menimpa kita hari-hari ini segera akan berakhir. Dan kalau ada di antara saudara yang menyaksikan video ini, engkau sedang sakit, atau subscriber, atau jemaat, dimanapun engkau berada, mungkin kita tidak bertemu saudara-saudara, tapi izinkan pastor berdoa buat Anda semuanya. Angkat tangan Anda dua-dua. Tempat di mana engkau berada dan suara doa terdengar, ada hadirat Tuhan yang suci, yang kudus, yang menyembuhkan. Saya perintahkan setiap roh kelemahan, roh kekhawatiran, roh ketakutan, go! In Jesus name. Dan demi kemurahan Tuhan, angkat tangan Anda, dekatkan pada kaca gadget atau kaca televisi Anda saat ini. Demi kemurahan Tuhan yang hidup, saya minta kepada Bapa di surga, aliran kesembuhan mengalir atas setiap tubuh Anda. Are you ready for your healing? Atas setiap penyakit Anda, are you ready? Touch! In Jesus name, terimalah kesembuhanmu. Berdoa untuk Indonesia. Indonesia dalam beberapa hari ke depan, khususnya COVID-19, berhenti, dikalahkan, ditemukan vaksin. Penyembuhan besar-besar terjadi, dan dalam waktu beberapa hari ke depan, Indonesia dinyatakan negatif corona. In Jesus name, I pray. Glory to God. Angkat dua tangan Anda, dimanapun kau berada. Biarlah sepanjang renungan ini kita semua sudah diberkati dan juga sudah dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, kekasih Tuhan, di akhir daripada renungan dan kita bisa berdoa bersama-sama mendengar sabda Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Immanuel, rahmat Tuhan menyertai setiap kita. Amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pastor pamit ya. Tuhan berkati.